Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kusuma Yufata Sabila dengan NIM I0002201118. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Kebencian dan Keagamaan Terhadap Perilaku Boikot Restoran Asing yang Memiliki Sertifikat Halal. Dengan dosen pembimbing Dr. Azal Alam, LC, SI, MSI. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Langsung saja ke presentasinya. Yang pertama, latar belakang. Konflik agama masih menjadi tantangan besar dalam masyarakat yang beragam, termasuk konflik Israel Palestina yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun. Pada 7 Oktober 2023, agresi Israel kembali memanas dan mendapat perhatian internasional karena dianggap sebagai tindakan genosida. Dewan Ulama Indonesia atau MUI menanggapi kondisi ini dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa dukungan terhadap serangan Israel pada Palestina adalah haram. Sebagai bentuk protes, masyarakat melakukan boikot terhadap restoran asing yang bersertifikat halal yang diduga memiliki keterkaitan dengan Israel. Namun, perilaku boikot ini seringkali dilatar belakangi dengan kebencian dan niat yang tidak terkendali terhadap agama lain. Oleh karena itu, moderasi agama menjadi penting untuk mengurangi konflik dan meningkatkan toleransi antar umat beragama, khususnya di Indonesia yang memiliki keberagaman agama yang tinggi. Pendidikan agama yang bersifat inklusif dan moderat terbukti dapat meningkatkan sikap moderasi dan memperbaiki pemahaman terhadap agama lain, sehingga mampu mengurangi prasangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebencian dan niat terhadap perilaku boikot, serta bagaimana peran moderasi agama dalam mengatasi fenomena tersebut, guna menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Lalu tinjauan pustakanya. Yang pertama ada animosity atau kebencian dan boycott behavior atau perilaku boykot. Ketika konsumen merasa benci terhadap suatu merek atau negara, mereka cenderung melakukan boykot sebagai bentuk protes. Fenomena ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hoirunman dan Waryati 2003. Studi mereka menunjukkan bahwa tingkat kebencian yang tinggi dapat mendorong konsumen untuk mengambil tindakan nyata guna mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa niat untuk melakukan boikot terpengaruh dan bagaimana tindakan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada religiosity atau keagamaan dan boikot behavior, perilaku boikot. Penelitian oleh Awaludin 2023 menunjukkan bahwa orang yang sangat religius cenderung ingin melakukan boikot, terutama jika mereka merasa tindakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama. Temuan ini dipengaruhi oleh sikap positif terhadap boikot, dukungan atau perilaku dari orang-orang sekitar mereka, serta keinginan untuk mengikuti ajaran agama. Oleh karena itu, keagamaan tidak hanya mendorong perilaku baik, tetapi juga merupakan faktor penting yang membuat konsumen lebih cenderung mengambil tindakan untuk memboikot produk atau merek yang dianggap bertentangan dengan keyakinan agama mereka. Selanjutnya yang ketiga ada religiosity, animosity, dan boycott behavior, yaitu keagamaan. Apakah keagamaan dan kebencian ini mempengaruhi perilaku boikot tersebut? Interaksi antara keagamaan dan kebencian dalam perilaku boikot menyatakan bahwa baik keagamaan maupun kebencian dapat meningkatkan niat untuk melakukan boikot. Orang yang sangat religius cenderung ingin memboikot produk yang tidak sesuai dengan nilai agama mereka. Selain itu, perasaan negatif terhadap suatu negara atau kelompok seperti akibat dari konflik juga mendorong keinginan untuk melakukan boikot. Penelitian oleh Jailani dan Nur Syifa 2024. Dalam konteks boikot terhadap restoran halal asing yang diduga terikat Israel, kemarahan atas perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak asasi manusia dapat memperkuat motivasi agama untuk ikut serta dalam boikot. Ketika faktor agama dan kebencian bersatu, mereka memperkuat motivasi seseorang untuk melakukan boikot sebagai bentuk penolakan terhadap produk yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan adalah kuantitatif dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi oleh responden di seluruh Indonesia melalui sosial media. Pemilihan responden ini dalam penelitian ini menggunakan sampling purposif yang memungkinkan meneliti untuk menargetkan individu dengan kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria utama adalah responden yang telah mengunjungi restoran asing bersertifikat halal yang diduga terkait dengan Israel yang dianggap sebagai sasaran perilaku boikot akibat agresi Israel terhadap Palestina.
Dengan fokus pada individu-individu ini, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang memberikan wawasan tentang bagaimana perilaku boikot dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebencian dan keagamaan. Penggunaan sampling purposive memastikan bahwa data yang dikumpulkan akan secara akurat mencerminkan fenomena yang diteliti sehingga meningkatkan validitas temuan. Pendekatan ini krusial dalam memahami dinamika sosial yang kompleks, seperti peran moderasi agama dalam meredakan konflik dan mempromosikan toleransi di masyarakat yang beragam. Kemudian studi ini memilih Structural Equation Modeling Partial Least Squares atau SEM-PLS sebagai metode analisis karena keunggulannya dalam menangani data kompleks dan distribusi nonformal yang sering ditemui dalam penelitian eksploratory. SEM-PLS sangat efektif dalam memodelkan hubungan antara variabel laten, memungkinkan peneliti memahami struktur kompleks hubungan di antara variabel penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis studi ini adalah model persamaan struktural SEM atau SEM menggunakan perangkat lunak Smart PLS 4, sebuah kuesioner elektronik yang diisi sendiri dengan skala Likert 5 poin digunakan untuk mengukur 5 konstruk dari sangat tidak setuju dengan kode 1 hingga sangat setuju dengan kode 5. Variabel-variabel konstruk ini meliputi animositas, religiositas, niat untuk memboikot, dan perilaku boikot. Model hubungan antara variabel-variabel tersebut ditampilkan pada gambar di samping. Jadi di gambar di samping itu ada 3 variabel utama, yaitu animositas atau kebencian, lalu religiositas atau keagamaan, dan boikot behavior atau perilaku boikot. Dengan cabang-cabangnya. Kemudian hasil dan pembahasan. Data mengenai jumlah kunjungan responden dalam 5 tahun terakhir dikumpulkan untuk menganalisis pola partisipasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi frekuensi kunjungan adalah sebagai berikut. Responden yang melakukan satu kunjungan tercatat sebanyak 35 orang, setara dengan 16,4% dari total responden. Sebanyak 27 responden atau 12,7% melaporkan melakukan 2 kunjungan. 3 kunjungan dilaporkan oleh 31 responden yang mewakili 14,6% dari total. Sementara itu, jumlah responden yang melakukan lebih dari 3 kunjungan mencapai 120 orang atau 56,3% dari total. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 56,3 telah melakukan lebih dari 3 kali kunjungan selama 5 tahun terakhir. Statistik deskriptif responden ini menunjukkan keterlibatan yang signifikan dalam kegiatan yang diteliti. Lalu hasil pembahasan yang kedua, tabel yang kedua menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas untuk 3 konstruk utama dalam studi ini, yaitu religiositas atau R, animositas atau A, dan perilaku boikot atau BB, boikot behavior. Setiap konstruk diukur menggunakan beberapa indikator dengan evaluasi berdasarkan nilai beban faktor, average variance extract atau AV, composite reliability atau CR, dan Cronbach's alpha. Untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan valid dan reliable sebagai alat penelitian, semua konstruk dalam studi ini memiliki nilai AV di atas 0,5 yang menunjukkan bahwa validitas konvergen telah terpenuhi. Nilai beban faktor semua indikator juga di atas 0,6 menunjukkan bahwa setiap indikator tersebut cukup kuat untuk mengukur setiap konstruk. Nilai-nilai reliabilitas komposit atau CR dan Cronbach's alpha untuk semua konstruk juga di atas 0,8 yang artinya setiap konstruk memiliki reliabilitas internal dan konsistensi yang sangat baik. Animositas menunjukkan validitas dan reliabilitas tertinggi dalam AV, CR, dan Cronbach's alpha di antara ketiga konstruk. Oleh karena itu, hasil analisis pada tabel 2 ini membuktikan bahwa instrumen pengukuran yang cocok dan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut mengenai dampak animositas dan keagamaan terhadap perilaku boikot terhadap restoran Asia yang bersertifikat halal. Kemudian
temuan yang menunjukkan bahwa keagamaan tidak secara signifikan memoderasi hubungan antara kebencian dan perilaku boikot memerlukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap faktor-faktor mendasar yang mungkin terlibat. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah konteks budaya. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, keagamaan itu sendiri secara kuat dan langsung mempengaruhi perilaku boikot, sehingga peran moderasinya menjadi kuat menonjol. Temuan ini menyarankan bahwa individu yang sangat religius mungkin secara konsisten terlibat dalam perilaku boikot berdasarkan kewajiban moral dan agama, terlepas dari intensitas kebencian mereka. Oleh karena itu, keagamaan mungkin bertindak sebagai penggerak independen rather than sebagai penguat kondisional efek kebencian. Selain itu, faktor-faktor sosiopolitik eksternal dan dinamika sosial mungkin memakan efek interaksi. Meskipun keagamaan meningkatkan kecenderungan boikot, faktor-faktor seperti loyalitas merek, norma komunitas, dan pengaruh media sosial yang tidak diperhitungkan dalam studi ini mungkin memoderasi atau menekan efek gabungan keagamaan dan kebencian terhadap perilaku boikot. Terus di situ saya tampilkan hasil tabel hipotesis testing, yang mana hubungan antara animosity dan boycott behavior itu positif atau diterima. Hubungan antara religiosity dan boycott behavior itu juga positif atau diterima. Namun hubungan antara keagamaan dengan animosity dengan boycott behavior itu negatif atau ditolak. Kemudian, kompleksitas ini menunjukkan bahwa hubungan antara keagamaan, kebencian, dan perilaku boikot bersifat multifaset dan dimediasi oleh variabel sosial dan psikologis lainnya, sehingga memerlukan penelitian ini lebih lanjut dengan inklusi variabel yang lebih luas untuk memahami dinamika ini secara komprehensif. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini semakin memperkuat pemahaman bahwa baik kebencian maupun keagamaan secara individu memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku boikot konsumen, dan temuan ini didukung oleh literatur dan penelitian sebelumnya. Namun, pengaruh gabungan kedua faktor tersebut dalam bentuk interaksi tidak selalu menghasilkan efek tambahan yang signifikan karena faktor psikologis dan sosial lain dapat memengaruhi moderasi hubungan tersebut. Temuan ini memperkaya literatur tentang perilaku konsumen dalam bidang boikot, terutama dalam konteks produk halal bersertifikat asing dan isu global yang sensitif, menjadi dasar penting untuk formulasi strategi komunikasi dan kampanye yang lebih efektif sesuai dengan karakteristik psikologi konsumen dalam konteks konflik dan sensitivitas agama. Mungkin itu saja presentasi seminar proposal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kusmanifah Salsabila. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.